Celebrity Fresh kembali hadir dengan kabar bahagia dari selebriti asal Thailand, Jirayut. Pasalnya, ia baru-baru ini membeli kebun karet seluas 1 hektar di Thailand secara tunai nih Besti. Wah, seperti apa informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti, ada kabar super kece dari Jirayut nih. Artis asal Thailand yang sukses banget di Indonesia ini baru aja bikin gebrakan. Bukan di panggung, tapi di dunia investasi nih Besti. Yap, Jirayut resmi membeli sebidang kebun karet seluas hampir 1 hektar di Thailand seharga 500.000 baht alias sekitar 250 juta rupiah nih Besti. Gokil nggak tuh Besti? Tanahnya juga katanya deketan sama lahan sang kakak. Jadi bisa diawasin meski Jirayut kerja di Indonesia. Gak cuma itu, lahan ini juga rencananya bakal diubah jadi kebun kelapa sawit. Wih, keren banget kan Besti, Jirayut diam-diam jadi pengusaha sawit loh. Besti pasti bangga dong lihat Jirayut makin dewasa mikirin masa depan. Katanya sih keputusan ini datang dari saran sang kakak. Daripada uang dianggurin, mending diinvestasiin buat jaminan kalau karir hiburan suatu saat meredup. Nah Besti, dari hasil kerja kerasnya di dunia entertainment Indonesia, Jirayut akhirnya bisa beli aset nyata di kampung halaman. Ngomongin Jirayut nih Besti, siapa sih yang nggak tahu awal karirnya di Indonesia yang super gemilang? Ia pertama kali dikenal lewat ajang Dangdut Asia pada 2018. Walau nggak jadi juara utama, pesonanya yang imut, lucu, dan super ramah bikin penonton langsung jatuh hati. Bahkan setelah ajang itu berakhir, Jirayut langsung ditawari jadi host di berbagai program nih Besti. Dan makin kesini Besti, kemampuan Jirayut makin keren aja nih. Bahasa Indonesianya makin fasih, lawakannya makin lucu, dan outfitnya selalu on point. Gak heran kalau Jirayut dipercaya jadi host utama di beberapa program dangdut nih Besti. Tapi nih Besti, kalau ngomongin Jirayut jadi inget gak sih soal kabar kedekatannya dengan Halda beberapa waktu lalu? Besti tahu dong, itu loh Halda adik dari komika Ara Fahrianti. Jirayut pernah loh dikabarkan dekat sama Halda. Mereka beberapa kali terlihat akrab di layar kaca. Tapi ya, gosip tuh gak pernah jadi kenyataan ya Besti. Bahkan sampai sekarang belum ada kabar lanjutan soal hubungan mereka nih. Ya udahlah ya Besti, biar Jirayut fokus sama tanah barunya aja ya. Anyway, sukses terus ya untuk Jirayut. Informasi yang gak kalah menarik datang dari Nikita Willy nih Besti, di mana istri Indra Priawan ini baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-31. Menariknya, perayaan kali ini bukan hanya perayaan di tempat mewah, melainkan juga di salah satu panti asuhan. Seperti apa momen perayaan tersebut? Ini dia. Besti, hayo siapa nih yang udah lihat momen ulang tahun ala Nikita Willy? Di perayaan ulang tahun yang ke-31, Nikita nggak cuma rayain ultahnya dengan vibe mewah bareng keluarga tercinta, tapi juga bawa nuansa hangat penuh cinta di Labuan Bajo. Nikita stay di resort tepi pantai yang super cozy bareng suami, anak-anak, dan orang tuanya. Acara begitu mewah, mulai dari dinner romantis, kejutan kue ulang tahun, sampai vibes dress code serba putih, membuat momen itu terasa intimate banget nih Besti. Tapi tunggu dulu nih Besti, nggak cuma itu aja loh. Setelah rayain ulang tahun di Labuan Bajo, Nikita juga melakukan hal yang bikin semua orang terharu. Ia menyambangi panti asuhan dengan penuh ketulusan. Dalam momen itu, Nikita nggak bisa nahan air mata saat anak-anak di sana memberikan bunga putih untuknya. Saking harunya, Nikita langsung nangis karena merasa tersentuh banget dengan cinta tulus dari mereka nih Besti. Wih, jadi ikutan terharu ya Besti. Momen ini bukan cuma sekedar donasi ya Besti. Nikita bukan cuma datang dan kasih bantuan, tapi juga berinteraksi, ngobrol, bahkan main bareng anak-anak di sana. Tapi nggak perlu heran nih Besti, karena ini bukan pertama kalinya Nikita rayain momen keluarga dengan cara penuh makna. Sebelumnya pas ultah Isa, Nikita juga adain acara bermain bersama Isa di panti asuhan loh.
Konsepnya sederhana tapi menyentuh banget. Jauh dari glamor tapi syarat makna. Keluarga ini emang selalu dermawan dan sederhana ya Besti. Hari ini kita merayakan ulang tahun Isa yang ketiga. Sebenarnya ulang tahunnya sudah lewat. Cuma di sini kita ingin berbagi kebahagiaan sama teman-teman Isa semuanya. Karena Isa sendiri belum mengerti yang namanya ulang tahun. Jadi gimana caranya kita merayakan ulang tahun dan kebahagiaan bersama-sama. Pokoknya Besti, setiap momen penting di keluarga Nikita Willy itu selalu disisipi aksi sosial dan rasa syukur. Mulai dari ulang tahun dirinya sampai anak-anaknya semua dikemas bukan cuma buat senang-senang, tapi juga buat berbagi sama yang membutuhkan nih Besti. Inspiratif banget ya Besti. Dan yang terakhir nih Besti, ada update dari kasus pembulian Safia hingga reaksi Dul soal adik sambungnya yang jadi bulan-bulanan netizen. Seperti apa reaksi Dul? Langsung aja, ini dia. Besti, dunia maya lagi panas banget nih sejak kabar tentang Safia Ahmad, putri bungsu pasangan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila, jadi korban perundungan netizen. Safia diserang dengan komentar jahat yang bawa-bawa masa lalu kedua orang tuanya nih Besti. Bahkan gak sedikit netizen yang menyebut Safia dengan sebutan menyakitkan kayak anak gundik dan anak pelakor. Duh, kejam banget ya Besti. Padahal Safia masih anak di bawah umur dan belum tentu paham sepenuhnya atas masa lalu kedua orang tuanya nih Besti. Nah Besti, karena udah kelewat batas, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila langsung ambil langkah hukum dan melaporkan kasus ini ke KPAI. Mereka datang pada 9 Juli 2025 bareng kuasa hukumnya. Menurut Dhani ini bukan hanya untuk melindungi Safia, tapi juga bentuk edukasi buat publik. Biar gak semena-mena ngomentarin anak di bawah umur di sosial media. Tapi nih Besti, banyak banget netizen yang penasaran nih dengan tanggapan dari kakak Safia baik Al maupun Dul. Ketika wartawan menemui Dul yang sedang bersama sang kekasih Tisa Biani, nyatanya Dul memilih untuk diam dan tidak menanggapi soal kasus yang membawa sang adik. Dul, support untuk Safia gimana sih Dul di tengah banyak kayak bully? Tapi ya Besti, sang kakak tentunya ingin melindungi Safia juga ya, jadi mereka tidak ingin memperumit masalah. Dan yang makin bikin heboh nih Besti, nama publik figur Lita Gading juga terseret dalam kasus ini. Dugaan kuat Lita ikut menyebarkan narasi yang merugikan Safia lewat media sosial. Hingga akhirnya Ahmad Dhani secara resmi melaporkan ke polisi. Dhani menegaskan bahwa eksploitasi psikologis terhadap anak kecil jelas melanggar hukum dan harus diproses agar jadi pembelajaran bagi semua pihak. Wah, kayaknya makin serius ya Besti. Kita tungguin aja ya Besti bagaimana kelanjutan laporan Ahmad Dhani ini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus Celebrity Fresh setiap hari hanya di Nusantara TV. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk follow akun sosial media Celebrity Fresh biar kamu makin update informasi-informasi seputar selebriti terkini. So, kalau gitu saya pamit undur diri and see you! NTV Sahabat Kita.